pastinya luar biasa. Oke, pada hari Minggu ini ketemu lagi sama Kamala. Yuk, sebelum kita memulai kebaktian pada Minggu pagi hari ini, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 13 ayat yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Dengan riang dan gembira ya adik-adik. Oke, sekarang kita sudah memuji dengan riang. Kami puji dengan riang, berarti hati kita sudah riang gembira. Untuk itu, kita akan mulai kebaktian hari Minggu pelayanan anak ini. Sebelum itu, kita akan berdoa dulu, benar banget. Yuk, belum itu kita akan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih banyak sudah memimpin kami dari tidur kami semalam. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah bangunkan kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini untuk dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun hanya lewat online ya Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kesehatan selalu, Tuhan akan memberikan kesukacita selalu kepada adik-adik klien dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah hari Minggu ini boleh terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyi dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita. Kita sudah minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kebaktian kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kita akan membaca Mazmur firman Tuhan. Diambil Alkitabnya, kita buka dari kitab Mazmur 78 ayat yang pertama sampai keempat. Sudah, Kakak malah ulang ya. Mazmur 78 ayat yang 1 sampai 4. Adik-adik tetap berdiri ya, adik-adik sayang ya. Terima kasih. Oke, sudah dibuka semua. Kita membaca ya. Demikian firman Tuhan. Mazmur 78 ayat yang 1 sampai ke 4. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku. Hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian pujian-pujian kepada Tuhan
dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kita sambut pembacaan Mazmur ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 361 ayat yang pertama dan kedua. adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap kabar adik-adik baik ya. Udah berapa lama adik-adik di rumah aja? Yap, pastinya lumayan lama ya adik-adik. Tapi kita harus terus bersyukur dan bersukacita. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, kita siapkan hati kita, diri kita, dan Alkitabnya. Dan yuk kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Kau begitu baik di dalam Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati firman Tuhan hari ini agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan Kak Ijel dan Bapak. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan.
Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka ke dalam jumlah besar. Ke tempat tumpangannya, ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antar mereka. Adik-adik, ada yang pernah mendengar cerita pelayanan tentang Rasul Paulus? Ya, pada masa itu, Rasul Paulus dipakai Tuhan menjadi seorang Rasul Kristus. Ia memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang yang ditemui, termasuk saudara-saudaranya dan teman-temannya bangsa Yahudi. Ia berani adik-adik memberitakan keselamatan adik-adik. Keselamatan Tuhan Yesus yang disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia. Adik-adik, apa ya yang terjadi dengan Rasul Paulus ketika memberitakan kabar keselamatan? Ya adik-adik, selama Rasul Paulus memberitakan kabar keselamatan, tidak semua yang mau menerima dan meyakini akan keselamatan yang disampaikan Rasul Paulus. Rasul Paulus adik-adik banyak yang ingin mencelakakan dia dan memasukkan dia ke dalam penjara. Tapi Rasul Paulus tidak menyerah, ia tetap semangat untuk memberitakan kabar keselamatan adik-adik. Dan adik-adik, ia meyakini kalau ada orang yang akan menerima dan kabar keselamatan. Nah, adik-adik, memberitakan keselamatan itu tidak hanya seorang rasul saja, yakni Rasul Paulus, tetapi kita juga adik-adik sebagai orang percaya kita bisa menyatakan kabar keselamatan. Nah, adik-adik, dengan cara apa sih kita bisa menyatakan keselamatan, memberitakan keselamatan? Pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, mengasihi saudara. Yang ketiga, mengasihi sesama manusia. Yang keempat, rajin belajar adik-adik. Adik-adik, ketika kita berbuat baik kepada semua orang, itu salah satu menyatakan kabar keselamatan. Nah, adik-adik, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kita harus berani menyatakan keselamatan seperti Rasul Paulus. Kita harus memiliki semangat walaupun memiliki banyak rintangan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Adik-adik, untuk aktivitasnya, adik-adik bisa membuat satu lagu
lagu yang bertemakan kemerdekaan. Contohnya 17 Agustus 1945 dikirim ya adik-adik ke grup WA orang tua dan di tag di Instagram PA Sejahtera Jaksel. Terima kasih ya adik-adik, ditunggu aktivitasnya. Adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Angel. Tuhan, berkatilah Tuhan firman Tuhan yang sudah kami dapat agar kami bisa mengerti dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Angel. Adik-adik, kakak harap adik-adik terus menjadi pelaku pembawa keselamatan dimanapun adik-adik berada. Tetap jaga kesehatan, di rumah aja, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan Yesus dan pelayanan di gereja. Untuk itu adik-adik persembahannya bisa digabungkan dengan mama papa ya. Adik-adik bisa titip, minta tolong sama mama papahnya. Mama papa gabungkan persembahan kami ya. Masukkan ke rekening di bawah ini seperti yang tertera di layar ya adik-adik. Oke adik-adik, ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini tanggal 16 Agustus sudah selesai. Adik-adik tahu nggak besok itu tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Hari apa adik-adik? Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk itu adik-adik, mari kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambil berdiri, sikap sempurna, kita bernyanyi. Terima kasih adik-adik untuk lagu Indonesia Rayanya. Untuk itu kita tetap masih berdiri. Kita akan menyanyi lagu penutup kita dari Kidung Ceria 361 ayat yang pertama dan ketiga. Tanganku hendak kupakai. Kita nyanyi dengan semangat adik-adik.
kita sudah selesai di penghujung acara di ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Adik-adik kami di sini sudah selesai mengadakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Sebentar kami melakukan segala aktivitas kami. Berkati kami, pimpin kami dengan kasih dan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa di rumah aja, dari mana-mana tetap cuci tangan. Habis dari pergi langsung mandi, ganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Merdeka!